Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan wajah kita memancarkan kemuliaan Allah saat kita berlaku ramah dan bukan menjadi pemarah. Mari kita nyanyikan Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, 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 oh, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati wajah-Mu, menikmati kebaikan-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kau yang terutama, Kaulah segalanya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur rahmat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh ada dan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan malam ini
berfirman, biar kami dikuatkan, diingatkan, ditegur, dan dihibur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, malam ini saya akan sharing tentang mengapa kamu marah. Mengapa kamu marah? Ya, setiap orang memiliki perasaan, punya feeling, punya emosi. Tetapi bagaimana cara melampiaskan emosi itu yang sangat penting. Dan setiap orang tentu bisa marah. Ada orang marah dengan cara yang manis, tetapi ada juga orang marahnya pedas, pahit. Itu menunjukkan isi hatinya, itu menunjukkan kehidupannya. Nah, Efesus 4 ayat 26 berkata demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebenarnya artinya sangat sederhana. Apabila kita menjadi marah, jangan berbuat dosa. Berarti cara marah kita yang baik, yang benar. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya bukan menahan matahari supaya matahari tidak terbenam. Itu di luar kendali kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah sebelum matahari terbenam. Artinya adalah kita berhenti marah sebelum berganti hari. Karena dalam budaya orang Yahudi, hari demi hari berganti dimulai dari sore hari. Setelah matahari terbenam, itulah hari yang baru. Mereka punya pedoman dari gelap lalu terbit terang. Nah, ini yang kita mau lihat. Apa arti marah? Arti marah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat tidak senang, berang, gusar. Kemudian dari kata marah muncullah kata kemarahan. Artinya hal atau keadaan marah, kegusaran, keberangan. Lalu orang yang melampiaskan emosi sehingga dia jadi tampak emosional, yaitu marah-marah. Artinya berkali-kali marah, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan rasa marah. Padahal kalau kita marah dengan cara yang elegan, dengan cara yang manis, tanpa perlu kata-kata yang pedas, kasar, tidak perlu kata-kata yang pahit, tidak perlu kata-kata yang tidak enak, itu pun bisa sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola hal itu? Itu penting sekali. Nah, pertanyaan, bolehkah kita marah? Jawabannya boleh. Asal jangan berdosa. Dalam Efesus 4 ayat 26 tadi. Dalam Mazmur 4 ayat yang kelima dikatakan juga, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Waktu marah, jangan seketika emosi kita, feeling kita, perasaan kita, lalu kita langsung lontarkan. Sehingga orang yang mendengar kemarahan kita, melihat kemarahan kita, menjadi kaget, menjadi syak. Tetapi kita mau belajar, sebelum kita marah-marah, kita ambil waktu untuk berdoa dulu. Bagaimana cara menyampaikan kemarahan itu? Tentu gak mudah, dan itu butuh waktu, butuh latihan, dan butuh penguasaan diri. Nah, yang ketiga, mengapa jangan marah? Ternyata ada larangan untuk marah. Yang pertama, jangan marah kepada orang jahat. Jangan marah kepada orang jahat. Mazmur 37 ayat yang pertama.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Buat apa Anda marah? Buat apa kita marah sama orang jahat? Bahkan kita berbuat baik pun belum tentu dia berubah. Tetapi bagian kita, kalaupun orang itu jahat, kita tetap berbuat baik. Amin. Dan dalam Mazmur 37 ayat yang 8, jangan panas hati. Nah, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau hatimu panas, kata-katamu akan keluar pedas. Jadi tenangkan hatimu. Ketika hati kita tenang, bukan keluar kata-kata marah, tetapi kata-kata yang ramah. Jangan marah dan iri kepada orang yang curang. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kalau ada orang yang berhasil karena dia berbuat curang, dia korupsi, melakukan dosa, nggak usah marah. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita belajar untuk tidak melakukan sama seperti dia. Kita tetap lakukan kebenaran, kita tetap lakukan kebaikan. Dan Amsal 19 ayat 19 dikatakan demikian, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Orang cepat marah akan kena masalah. Orang yang gampang marah tidak mudah dinasehati. Orang yang gampang marah melupakan kasih karunia Tuhan. Mari kita menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan dengan marah atau marah-marah atau melampiaskan kemarahan dengan cara yang tidak benar. Mari malam ini, sebelum kita marah atau marah-marah, melakukan kemarahan, katakan kepada diri sendiri, layakkah aku marah? Dalam Yunus 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Apakah kita ini layak marah? Kalau itu memang bukan bagian kita nggak perlu marah-marah. Biarlah Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang menjamahnya. Dan sebelum kita berdoa, jika marah itu berguna, marahlah dengan sikap dan cara yang benar. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan. Biarlah emosi kami, feeling kami, perasaan kami stabil. Sekalipun sudah 6 bulan dari sejak 2 Maret sampai 2 September ini COVID-19 dinyatakan di Indonesia. Tetapi kami percaya semua ini melatih kami menjadi lebih sabar, lebih percaya Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Dan kami mau belajar bersyukur dan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh perasaan kami. Dan kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jikalau Anda merasa pahit, kecewa, marah dengan seseorang, mari malam ini belajar melepaskan pengampunan, belajar melepaskan kekecewaan, belajar melepaskan kepahitan dengan cara yang benar. Serahkan kepada Tuhan malam ini. Hamba berdoa bagi para kekasih Tuhan yang sedang marah, yang sedang kecewa, yang sedang kepahitan, yang sedang memendam rasa tidak enak kepada orang lain, kepada mertua, kepada menantu, kepada orang yang paling dekat dengannya, dengan anak, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan saudara sendiri. Kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat kami, biar belas kasihan-Mu turun atas kami, supaya kami dapat mengampuni,
supaya kami dapat berbelas kasihan, supaya kami dapat benar-benar memberkati mereka. Dan malam ini, biarlah kami menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Biarlah kami menikmati kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni, menolong orang lain, memberkati orang lain. Biarlah tutur kata kami manis, tutur kata kami menguatkan dan menghiburkan. Dan malam ini Tuhan, kami mau berubah untuk belajar peduli, belajar mengerti orang lain. Bukan marah-marah, bukan kecewa, bukan kepahitan karena orang tidak peduli, tidak mengerti kami. Malam ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Biarlah para kekasih Tuhan yang bekerja sebagai pemimpin maupun karyawan di bidang apapun, Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdoa mereka waspada karena kejahatan di sana-sini meningkat. Tetapi kami berdoa perlindungan Tuhan ekstra nyata ada pada kami semua. Dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, tindakan anarki dari siapapun juga. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, dan seluruh yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Biarlah itu Tuhan buat berhasil. Dan terima kasih ya Tuhan, bangsa negeri Indonesia sudah 6 bulan melewati COVID-19. Dan biarlah lewat kepemimpinan Jokowi, kami belajar lebih disiplin, lebih tertib, lebih patuh untuk menjaga protokol kesehatan. Dan malam ini ketika kami beristirahat, biarlah rahmat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tetap ramah dan tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.